Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMPS Tunas Pertiwi yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pada pagi hari ini kita akan membahas soal PG yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan kemarin. Oke, Mister harap kalian bisa membuka buku terlebih dahulu, buka halaman yang kalian kerjakan kemarin. Oke, berikut pembahasan soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 1, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, pembahasan soal PG dan esai bab 1 halaman 22 sampai 24 bagian A dan B. Di video kali ini Mister membahas soal PG nomor 1 sampai nomor 5 saja. Kembali lagi Mister harap kalian bisa menyimak dengan baik dan memperhatikan setiap penjelasannya. Oke, kita jawab soalnya sama-sama, kemudian kita bahas. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Oke, berikut soal nomor 1. Hari akhir disebut juga dengan, oke, tentunya kalian kemarin sudah mempunyai jawabannya. Oke, ini pilihan A, hari kiamat. B, penghabisan. C, pembalasan. D, seluruhnya. Jadi, hari akhir disebut juga dengan A, hari kiamat. Lanjut ke pembahasannya. Oke, perhatikan. Nah, hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Nah, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Ayo, masih ingat rukun iman ada berapa? Ayo diingat-ingat. Nah, rukun iman itu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Nah, jadi umat Islam harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Nah, sebagaimana kematian itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, ini merupakan janji Allah. Sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, jadi kalau kita beriman kepada hari akhir, kita akan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan lebih memperbanyak mengerjakan atau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ke soal nomor 2. Soalnya adalah kiamat kecil disebut juga dengan kiamat. Oke, tentu kalian sudah mempunyai jawabannya masing-masing. Pilihannya adalah kiamat kecil disebut juga kiamat A, kiamat sugro. B, kiamat kubro. C, sebagian. D, seluruhnya. Jadi jawabannya adalah kiamat sugro. Berikut penjelasannya. Kiamat kecil disebut juga kiamat sugro. Nah, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Contohnya seperti kematian yang menimpa sebagian umat
muslim. Misalnya disebabkan sakit, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Nah, itu contoh kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro adalah kiamat yang besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta ini. Nah, jadi seluruh alam semesta ini hancur lebur, itu dinamakan kiamat kubro. Ingat, kiamat terbagi menjadi dua. Kalau seperti kematian, kecelakaan, bencana, maka itu disebut kiamat sugro. Dan kalau hancurnya alam semesta itu kiamat kubro. Oke, berikutnya langsung saja ke soal nomor 3. Tampilkan soalnya. Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru. Maka disebut, kita lihat pilihannya, A. Malapetaka, B. Bencana alam, C. Kiamat sugro, dan D. Kiamat kubro. Jawabannya adalah kiamat kubro. Jadi hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru. Disebut kiamat kubro. Oke, berikut penjelasannya. Nah, kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Nah, kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru yaitu alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami seluruh makhluk hidup di seluruh alam semesta ini. Oke. Kemudian soal nomor 4. Berikut pertanyaannya. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam. Ayo, alam apa? Berikut pilihannya. Alam gaib, B. Alam barzah, C. Alam arwah, dan D. Alam akhirat. Jawabannya adalah alam barzah. Nah, jadi setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam, yaitu alam barzah. Nah, berikut penjelasannya. Alam akhirat terbagi menjadi 5 macam. Ingat, alam akhirat itu terbagi menjadi 5 macam. Nah, setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam yang pertama, yaitu alam barzah, disebut juga yaumul barzah. Kemudian alam selanjutnya yaumul ba'as. Kemudian yaumul mahsyar, yaumul mizan, surga dan neraka. Nah, jadi itu tingkatan-tingkatan alam setelah manusia meninggal dunia. Alam barzah atau juga disebut dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang pertama menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian soal nomor 5. Berikut soalnya. Malaikat yang menanyai di alam kubur ketika seseorang sudah meninggal dunia. Itu malaikat siapa? Pilihannya adalah A. Malaikat Atid alaihissalam dan Rakib alaihissalam. B. Malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail alaihissalam. C. Malaikat Munkar alaihissalam dan Nakir alaihissalam. D. Malaikat Malik alaihissalam dan malaikat Ridwan alaihissalam. Jadi malaikat yang menanyai di alam kubur adalah malaikat, berikut jawabannya, malaikat Munkar alaihissalam dan Nakir alaihissalam. Jadi menanyai seseorang ketika di alam kubur. Nah, apakah kamu dunia begini-begini, apakah kamu menjalankan perintah Allah dan bla bla bla. Nah, jadi yang menanyai di alam kubur adalah malaikat Munkar dan Nakir. Berikut penjelasannya. Nah, di dalam kubur manusia akan bertemu dan ditanyai, diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Nah, jadi selama kita hidup di dunia, baik itu perbuatan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, ketika di alam kubur, maka kita akan ditanyai.
Engkau gunakan apa umurmu? Engkau gunakan untuk apa hartamu? Engkau gunakan untuk apa pengetahuanmu? Engkau gunakan untuk apa waktumu? Nah, kalau dia menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu, beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia lolos dari pertanyaan itu. Dia lolos dari siksaan kubur. Oke, itu saja pada video kali ini. Mister cuma menjelaskan soal PG nomor 1 sampai nomor 5. Next, minggu depan kita lanjutkan pembahasan soal nomor 6 sampai nomor 10. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.